Halo Sobat Anime, post lagi Martial Pick, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah gadis imut Yan Yang memasang susunan formasi area pelindung. Di sini gadis Yan Yang ia mempersilahkan Yang Kai untuk mencoba seberapa kuat susunan formasi baru yang telah ia bangun ini. Tapi di sini Yang Kai pun menolaknya karena kini di luar sana muncullah para kampret-kampret tua yang datang siap untuk menyetorkan nyawa mereka. Melihat rombongan para kampret tua itu datang di sini, gadis Yan Yang yang melihat kalau para kampret-kampret ini terlihat cukup menarik. Di sini Yang Kai pun juga berujar, meskipun dendam ini cukup unik, tapi ya karena kebencian telah tertanam, maka dari itu tidak peduli siapa yang datang, mereka akan mati. Melihat itu di sini gadis Wu ia ingin agar Yang Kai tidak meremehkan mereka. Karena kini gadis Wu ia mengatakan kalau patua botak yang sebelumnya dibunuh oleh Yang Kai itu memang cukup kuat, tapi bukanlah yang terkuat dari keluarga Shu. Ditambah rumornya kini patriark dari keluarga Shu yang datang kali ini ia adalah master yang telah berada di puncak ranah Saiyan King tingkat 3, yang artinya sebentar lagi patua itu akan menerobos ke ranah Origin Raiden. Tapi di sini Yang Kai pun juga berujar untuk santuy aja. Tapi ketika Yang Kai berujar kalau yang datang ini bukan cuma dari keluarga Shu, tapi keluarga Haike juga, membuat gadis Wu ini pun shock. Tapi di sini melihat sepertinya perselisihan terjadi antara keluarga Shu dan juga keluarga Haike yang terlihat sepertinya tidak ingin berpartisipasi dalam pertarungan ini, membuat gadis Wu ini cukup lega. Ia lega kalau ternyata keluarga Haike tidak akan turun tangan dalam pertikaian yang seperti ini. Di tempat ini juga patriark dari keluarga Haike ia bertanya kepada Pak Tua ini tentang seberapa kuatkah Yang Kai itu. Iya, Pak Tua ini berujar kalau Yang Kai memang sangat kuat, tapi ia juga tidak yakin Yang Kai dapat menang dalam pertarungan kali ini. Karena memang demi artefak lukisan gunung itu, ternyata keluarga Shu ia sampai harus mengirim semua master terkuat yang mereka miliki. Pak Tua ini juga menambahkan menurut dirinya 2 tinju tidak akan cukup dapat mengalahkan 4 tinju. Selain itu juga di sini 2 tetua dari keluarga Haike ini ia menyarankan agar patriark kenapa mereka tidak ikut maju menyerang Yang Kai bersama keluarga Shu. Karena itu akan membuat mereka mendapatkan kredit kepada keluarga Shu, dan itu juga mungkin saja mereka akan mendapatkan artefak lukisan 100 gunung itu yang memang mereka incar. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Tante Bohai ini. Karena menurut dirinya walaupun mereka tidak dapat mendapatkan artefak itu, setidaknya mereka bisa meminta kompensasi kepada keluarga Shu, pikir Tante Bohai ini. Tapi di sini patriark ia tidak mau melakukan hal itu. Ia berujar kalau keluarga Haike adalah pasukan kecil, bahkan mereka juga tidak memiliki master yang ada di ranah Origin Raiden. Dalam arti lain, Patua ini ia ingin merekrut Yang Kai menjadi anggota keluarga Haike dan memberikan semua sumber daya yang dimiliki oleh keluarga agar Yang Kai mau dapat menembus ke ranah Origin. Tapi bagaimana kalau ia menolaknya? Ujar salah satu tetua. Tidak, ia tidak akan bisa menolaknya. Bocah itu akan dipaksa untuk dapat menerimanya, karena di saat bocah itu akan berada di dalam posisi memilih hidup atau mati, pasti bocah itu akan tetap memilih keluarga Haike daripada ia harus mati, pikir Pak Tua ini. Dan intinya Pak Tua ini ia ingin membawa Yang Kai menjadi bagian dari keluarga Haike, terlepas apapun konsekuensinya, walaupun itu akan menghabiskan harta keluarga. Karena jika Yang Kai telah menjadi bagian dari keluarga mereka dan menjadi master yang ada di ranah Origin, status dari keluarga Haike juga pasti akan mulai dilirik oleh Shadow Moon Hall, ujar Pak Tua ini. Sedangkan di sisi lain, saat ini patriark dari keluarga Shu telah tiba tepat di depan gua milik Yang Kai. Di tempat ini juga patriark dari keluarga Shu ia merasakan kegelisahan di hatinya dan merasa tempat Yang Kai ini sungguh sangat aneh. Dan ketika ada salah satu bawahannya yang menunjuk Yang Kai si pembuat ulah itu, di sini Pak Tua itu pun cukup kesal. Karena memang informasi yang ia terima, bocah itu hanya ada di ranah Saiyan tingkat 3. Tapi ternyata kini yang ada di depannya adalah bocah yang sudah mencapai ranah Saiyan King tingkat 1. Di sini Pak Tua ini juga tidak yakin kalau Yang Kai lah yang telah membunuh Pak Tua botak yang ada di ranah Saiyan King tingkat 3. Pasti memang Yang Kai awalnya memang udah ada di ranah Saiyan King tingkat 1, karena itu memang lebih masuk akal. Di sini Pak Tua ini juga berteriak kepada Yang Kai, apakah kau yang telah melukai ponakanku dan juga membunuh saudara ketigaku? Siapa yang memberikan kau keberanian untuk melakukan hal itu? Ujar Pak Tua ini. Sedangkan untuk Yang Kai, ia hanya berujar, apakah kau patriark dari keluarga Shu? Ya, aku adalah patriarknya. Aku adalah Shu Jikun. Baiklah. Sebelum aku pergi mencari kalian, ternyata kalian telah datang sendiri ke tempatku. Bagus.
Dan karena kalian telah datang ke tempatku, maka kalian harus tetap tinggal di tempat ini selamanya. Dalam arti lain, mereka semua akan mati, ujar Yang Kai dengan melepaskan aura tekanannya. Wah! Mendengarkan provokasi dari Yang Kai membuat Pak Tua ini pun cukup kesal. Dan ia langsung menerjang Yang Kai dari depan. Menerjang Yang Kai langsung dari depan bersama para tetua membuat keluarga Haike yang melihat hal itu cukup terkejut. Ia berpikir, bagaimana bisa keluarga Shu menyerang Yang Kai bersama-sama. Padahal Yang Kai cuma ada di ranah Saiyan King tingkat 1. Ini sungguh sangat memalukan, ujar Pak Tua itu. Sedangkan untuk patriark dari keluarga Haike, ia ingin melihat situasinya terlebih dahulu. Jika Yang Kai tidak dapat menyelesaikan masalah yang seperti ini, maka Yang Kai tidak akan pernah layak untuk mendapatkan kredit dari keluarga Haike ini. Sedangkan untuk para sampah dari keluarga Shu, begitu mereka mendekati Yang Kai tiba-tiba saja, aktiflah suatu susunan formasi kabut yang sangat membutakan. Dan itu membuat patriark dari keluarga Haike ini shock. Ia tidak menduga kalau ternyata di tempat ini ada seorang Grandmaster Arai. Di dalam kabut ini ternyata sungguh sangat chaos karena memang keluarga Shu tiba-tiba saja mereka satu persatu anggotanya mati dengan cara yang sangat tragis. Dan itu membuat patriark pun menjadi bingung tentang apa yang terjadi. Bahkan di sini salah satu tetua dapat diboom oleh Yang Kai dengan sangat mudah. Di sini Yang Kai pun juga merasakan kalau ia mendapat dengan sangat mudah melawan para master yang ada di ranah Saiyan King tingkat 3. Tapi di sini Yang Kai pun juga merasa kalau ini sungguh sangat aneh karena memang seharusnya tidak semudah ini. Dan di sini Yang Kai pun juga menduga sepertinya ini akibat bantuan dari gadis Yan Yang. Karena memang kesadaran ilahi milik master-master dari keluarga Shu ternyata harus terhalang oleh kabut yang ada di tempat ini. Maka dari itu Yang Kai dapat dengan sangat mudah leluasa bertarung di dalam tempat ini. Dan tentu saja hal itu sangat menguntungkan dirinya di dalam pertarungan. Dan itu juga memantapkan hati Yang Kai tentang siapakah sebenarnya gadis Yan Yang ini. Selain seorang Grandmaster Artifact di ranah Origin, ternyata ia adalah seorang Master Arai yang sungguh sangat luar biasa. Tapi di sini Yang Kai pun juga mencoba kembali untuk fokus karena memang mau bagaimanapun ia juga harus menyelesaikan pertarungan ini. Sedangkan untuk keluarga Shu, mereka benar-benar terpojok. Bahkan mereka hanya dapat menyisakan beberapa master aja yang mencoba untuk melindungi patriark. Tidak, patriark, sepertinya posisi kita tidak menguntungkan. Dan sepertinya yang lainnya juga telah mati, ujar salah satu bawahannya. Di dalam kabut yang seperti ini, patriark juga meminta kepada bawahannya untuk tetap bersamanya dan jangan terpisah. Tapi tiba-tiba saja salah satu bawahannya berteriak aneh dan ia berlari ke arah kabut dan muncul suara teriakan dan juga suara pedang yang telah terjatuh. Dan itu membuat kepanikan atau patriark ini semakin shock karena memang bawahannya yang mencoba kabur ternyata harus mati. Sedangkan untuk patriark dari keluarga Haike, mereka pun merasa beruntung kalau mereka sebelumnya sempat menolak tawaran dari keluarga Shu untuk bersama-sama membantai Yang Kai. Kalau tidak, nasibnya bakalan sama. Sedangkan untuk keluarga Shu, mereka masih saja berputar-putar di dalam kabut ini. Karena memang nggak peduli kemanapun mereka pergi, mereka pasti tidak akan dapat keluar dari dalam kabut ini. Di sini patriark juga sangat kesal karena ternyata mereka tidak dapat terbang ke udara karena mereka tertahan dengan susunan formasi ini. Selain itu juga diculik satu persatu dengan Yang Kai dan dikembalikan dalam kondisi mayat, membuat patriark ini pun menantang agar Yang Kai menunjukkan dirinya. Tapi di sini Yang Kai pun tidak mau melakukan hal bodoh itu dan terus-terusan memberikan teror hingga membuat salah satu kampret yang ada di tempat ini kena mental. Ia menyerah, ia memohon ampun dari Yang Kai, bahkan ia bersedia untuk keluar dari keluarga Shu. Dan karena ulah kampret ini juga, kini terjadilah perkelahian pertarungan internal dari keluarga Shu. Ya, lantas di sini Yang Kai pun yang nggak mau ikut-ikutan dan buang-buang tenaga. Ia menghampiri kelompoknya aja dan ia mendapatkan gadis Yan yang muntah lagi. Bukan karena dihamilin Yang Kai, tapi ya akibat pertarungan Yang Kai yang sebelumnya yang membunuh dengan cara yang sangat sadis, ujar gadis Wu ini. Di sini Yang Kai pun juga memberikan gadis Wu itu suatu botol pil agar diberikan kepada gadis Yan Yang. Dan untuk gadis Yan yang memakan pil buatan Yang Kai, ternyata doi merasakan pil haram buatan Yang Kai ini sungguh sangat pahit, kayak mulut tetangga. Waduh. Gadis Yan ia juga meminta kepada Yang Kai untuk memberikan aja bahan-bahan agar ia dapat membuat susunan formasi menyerang agar pembantaian lebih terasa manusiawi. Di sini bocah Yu yang mendekati Yang Kai, ia juga bertanya kepada Yang Kai berapakah sisa-sisa para kampret itu, kampret-kampret yang menyerang ini. Ya, di sini Yang Kai pun berujar kalau mereka habis. Tinggal satu persatu habis, ya intinya habis dah gitu. Di tempat ini juga bocah Yu ia merasakan selama mereka mengikuti Yang Kai, masa depan mereka pasti akan cerah. Namun tak lama setelahnya, kini kabut yang menyelimuti tempat ini harus menghilang. Dan ternyata sisa satu orang aja, yaitu patriark dari keluarga Shu.
Lantas di sini melihat Yang Kai yang ada di depan matanya, di sini Pak Tua itu pun ingin langsung menghajar Yang Kai dari depan. Sedangkan untuk Yang Kai, doi pun menyiapkan sesuatu serangan di tangan kanannya dan begitu dilepaskan, boom, terempaslah sudah Pak Tua itu. Tapi serangan sederhana milik Yang Kai ternyata tidak sampai dapat membunuh Pak Tua itu. Kini Pak Tua itu pun yang kembali bangkit dan doi juga harus meletup ketika dihajar oleh Yang Kai dan ia hanya menyisakan jarinya doang. Waduh. Dan melihat itu semua, di sini Yang Kai pun kembali berujar, siapapun yang telah memprovokasiku tidak akan pernah bernasib baik. Setelah pertarungan yang tidak menarik itu, di sini Yang Kai pun mengumpulkan semua cincin dimensi milik para kampret-kampret itu, dan ia juga menyerahkan kepada bocah Yu agar dibagikan kepada gadis Wu dan juga sisanya kasih aja sama teman-temannya, ujar Yang Kai kepada bocah Yu ini. Mendapatkan hadiah dari Yang Kai membuat para kroco-kroco ini begitu antusias, karena memang di dalam cincin dimensi itu terdapat beberapa pil, artefak dan juga seni bela diri yang cukup rahasia. Dan itu membuat bocah Yu ini semakin yakin dan juga kagum dengan Yang Kai yang bisa menghasilkan harta rampasan perang yang sungguh sangat banyak. Ditambah ketika ia juga menemukan pil perubahan raja, karena memang pil ini adalah pil tingkat Saiyan King yang dapat membuat Saiyan lapis 3 naik kerana Saiyan King. Tapi karena jumlahnya cuma ada 10, sedangkan pengikut gadis Wu itu ada 20 orang. Di sini Yang Kai pun berencana untuk membuat sisanya nanti, karena memang tidak sulit bagi Yang Kai untuk dapat membuat pil itu. Tapi sebelum hal itu terjadi, kini masih ada yang harus ia urus, yaitu keluarga Haike. Menyadari kalau Yang Kai mulai mengarahkan tatapannya ke arah mereka, di sini Pak Tua dari keluarga Haike, ia berujar kalau Yang Kai pernah memperingatkannya untuk tidak mendekati wilayahnya sejauh 50 km jika tidak bakal didor oleh Yang Kai. Maka dari itu, mereka pun kabur. Dan begitu mereka kabur, di sini Yang Kai pun ternyata tidak mengejarnya. Lantas di sini keluarga Haike mereka pun kembali berdiskusi tentang langkah apa yang harus mereka ambil. Hingga pada akhirnya Patriark ia menyuruh Tante Bohai ini untuk melaporkan hal ini kepada Shadow Moon Hall. Ya, garcep, tante ini pun langsung pergi menuju kediaman pimpinan dari Shadow Moon Hall itu. Ya, sesampainya di tempat itu, di tempat ketua Shadow Moon Hall, Tante Bohai ini pun lalu disambut oleh para penjaga. Ya, Tante Bohai ini pun cukup kesal karena memang para penjaga yang ada di tempat ini asik aja nontonin boba miliknya. Waduh. Tapi ya karena ini adalah tugas yang dikirimkan langsung oleh Patriark, membuat tante ini pun harus menahan emosinya. Tante ini juga melaporkan kalau ia ingin bertemu dengan Pak Ketua dari Shadow Moon Hall, dan ia juga memperkenalkan diri kalau ia berasal dari keluarga Haike. Mendengar itu membuat para penjaga heran karena mereka tidak pernah mendengar nama keluarga Haike, dan itu membuat Tante Bohai ini pun kesel. Tapi karena tante ini tidak terkenal, ia harus diusir oleh para penjaga karena ketua selalu saja sibuk dan tidak mau menemui orang-orang yang tidak penting. Tapi dengan senyum manis dari tante ini dan juga bobanya yang naik turun, membuat para penjaga ditambah sogokan kristal, membuat para penjaga pun pada akhirnya ingin mencoba melaporkan hal ini dulu kepada ketua. Ya, setelah menunggu beberapa saat, pelayan ini pun kembali datang dan ia melaporkan kalau ketua tetap tidak mau diganggu. Setelahnya, tante ini pun kembali ke keluarga Haike dan sesuai dengan dugaannya, doi pun dimaki-maki oleh Patriark karena tidak dapat menyelesaikan misi sederhana ini. Dan hal itu pun membuat tante ini pun kesal dan ia juga berpikir apakah ia harus pergi dari keluarga Haike? Sedangkan untuk Yang Kai sendiri, kini doi pun yang keluar dari ruang kultivasinya, ia mendapatkan suatu keributan. Dan ternyata keributan itu berasal dari bocah Yu. Doi begitu kesal dengan para bawahan dari gadis Wu karena memang mereka menolak untuk dapat diberikan pil perubahan raja. Bahkan mereka juga saling menolak pil itu agar diberikan kepada temannya aja yang lebih membutuhkan. Bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa orang yang melakukan hal ini. Dan Yang Kai yang melihat hal itu, doi merasa para pengikut dari Nona ini ternyata cukup unik. Dan untuk gadis Wu, ketika ia melihat Yang Kai, doi pun meminta maaf atas keributan dari bawahannya ini. Dan Yang Kai pun yang tahu permasalahan ini hanya karena pil terbatas dan mereka menolak bukan karena mereka tidak mau naik level, tapi karena memang mereka nggak enak hati dengan temannya sendiri. Membuat Yang Kai pun bertanya, apakah pil perubahan raja ini sulit untuk didapatkan? Ya, gadis Wu pun berujar kalau sebenarnya pil ini tidak sesulit itu, tapi harganya memang ya cukup mahal lah, sekitar 2000 Saiyan kristal berkualitas tinggi. Selain itu juga yang membuat pil ini menjadi mahal karena memang pil ini cukup langka, mengingat alkemis yang dapat membuat pil ini cukup langka. Karena memang alkemis di bintang ini cukup terbatas dan yang tertinggi hanya dapat membuat pil tingkat origin di tingkatan rendah.
Hei, mendengar itu membuat Yang Kai pun shock. Karena itu sama aja menjadikan dirinya sebagai orang dan juga gadis Yan sebagai orang atau Grandmaster tertinggi lah yang ada di bintang ini. Selain itu juga Yang Kai pun juga bertanya bagaimana bisa keluarga Shu memiliki 10 pil perubahan raja. Seharusnya keluarga Shu tidak mungkin memilikinya mengingat status keluarga Shu tidaklah tinggi-tinggi banget. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh gadis Wu. Ia berujar seharusnya keluarga Shu ia membelinya dari Shadow Moon Hall. Dan tentunya mereka membeli dengan harga yang sangat luar biasa mahal. Begitu juga dengan keluarga Haike, ketika ia memberikan Yang Kai hadiah pil Sign King, pasti mereka juga membeli dan juga menghabiskan banyak harta hanya untuk mendapatkan pil itu dari Shadow Moon Hall. Hei, setelah mendengar itu, di sini Yang Kai pun memberikan gadis Wu itu beberapa botol pil dan sungguh terkejutnya ketika ia membukanya ternyata isinya adalah pil perubahan raja dalam jumlah yang sungguh sangat banyak. Dan ketika botol kedua dicek, ternyata isinya adalah pil tingkat Sign King. Dan yang membuat gadis ini semakin terkejut ternyata adalah ia menyadari ternyata pil ini dibuat oleh seorang Grandmaster yang sama. Dan tentu saja hal itu membuat gadis ini berterima kasih kepada Yang Kai. Dan ia yakin juga mulai membagikan semua pil-pil itu kepada bawahannya secara merata. Karena memang kini ia memiliki banyak pil dan cukup untuk dibagikan sama rata. Sedangkan di luar area goa, di sini gadis Yan Yang ternyata ia sedang memasang susunan formasi. Melihat Yang Kai yang datang ke tempatnya, di sini gadis Yan pun meminta kepada Yang Kai agar membantu dirinya memasang susunan formasi ini. Di sini Yang Kai pun juga bertanya, apakah susunan formasi baru ini buatan gadis Yan Yang ini dapat menahan serangan dari master yang ada di ranah origin? Ya, tentu saja susunan formasi yang ini yang aku buat ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Tapi jika yang menyerang adalah Master Origin Return tingkat 3, ini hanya dapat bertahan selama 10 tarikan napas doang. Di sini gadis Yan juga bertanya kepada Yang Kai, apakah Yang Kai akan tinggal di tempat ini dalam waktu yang cukup lama? Ya, sambut dari Yang Kai. Karena memang Yang Kai pun merasa kalau dirinya masih belum familiar dengan bintang ini. Selain itu juga karena ia memang memiliki tempat tinggal di tempat ini. Dan hal itu tentu saja membuat Yang Kai tidak akan pergi dari tempat ini dalam waktu dekat. Hei, mendengar itu, di sini gadis Yan Yan ia cukup senang. Karena memang dirinya juga menyukai bintang ini. Dan jika Yang Kai mau tinggal di bintang ini dalam waktu yang cukup lama, ia bisa membangun susunan formasi yang lebih kuat lagi. Selama ia mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Bahkan master yang ada di ranah Origin Return tingkat 3 bukanlah apa-apa nantinya. Setelahnya, kini giliran gadis Lula yang datang menemui Yang Kai. Ia datang melaporkan kalau kini para pengikutnya telah mendapatkan semua jatah pil haram pemberian dari Yang Kai. Selain itu juga ada tertua dari keluarga Haike yang melaporkan kepada dirinya kalau kini keluarga Haike telah melaporkan Yang Kai kepada Shadow Moon Hall karena Yang Kai telah banyak membunuh orang-orang dari keluarga Shu. Dan aku rasa mereka Shadow Moon Hall tidak akan pernah membiarkan Yang Kai begitu aja. Dan aku yakin ada kemungkinan besar kalau Shadow Moon Hall bakal mengirimkan master yang ada di ranah origin untuk mengurus Yang Kai. Hei, mendengar itu membuat Yang Kai pun heran lah kenapa malah keluarga Haike yang melaporkan hal ini bukan keluarga Shu. Ya, gadis Wu pun berujar mungkin saja karena memang patriark dari keluarga Haike merasa kalau mereka tidak akan dapat mengendalikan Yang Kai ataupun mengusir Yang Kai. Maka dari itu mereka akan meminta bantuan dari Shadow Moon Hall untuk melakukan tugas itu. Mendengar itu di sini Yang Kai pun juga tidak mempermasalahkannya. Ia meminta kepada gadis Wu untuk tenang aja. Dan setelah kepergian dari gadis Wu ini, di sini gadis Yan Yang ia berujar, "Hei, jangan kau pikir ya, susunan formasi ini yang aku buat ini dapat membunuh master yang ada di ranah origin. Dan asal kau tahu, tanpa bahan-bahan yang lebih baik lagi, susunan formasi ini tidak akan pernah mampu memiliki kemampuan yang seperti itu," ujar gadis Yan Yang ini. Ya, di sini Yang Kai pun yang mendengar itu, doi pun berujar kalau aku tidak akan pernah mengandalkan susunan formasi buatanmu. Karena mau bagaimanapun dirinya tetap akan bertahan ataupun bertarung demi tambang space crystal yang ada di tempat ini. Meskipun master yang datang kali ini adalah master yang ada di ranah Origin King. Setelahnya, kini Yang Kai pun kembali ke dalam ruangannya. Doi pun melakukan kultivasi menyerap space crystal yang ia miliki. Di sini Yang Kai pun juga mencoba untuk mempelajari teknik baru, yaitu teknik merobek retakan ruang dengan menggunakan tebasan pedang. Di mana di dalam percobaan pertama itu berhasil. Ya, Yang Kai berhasil melakukannya, tapi sayangnya jaraknya masih terlalu pendek. Ya, Yang Kai pun melatih teknik itu selama 3 hari berturut-turut. Hingga di hari ketiga ia merasakan ternyata ada 2 aura master yang ada di ranah origin tingkat pertama datang mendekati tempat mereka. Di sini Yang Kai pun juga sadar kalau seharusnya ini adalah bantuan yang berhasil diundang oleh keluarga Haike dari Shadow Moon Hall. Maka dari itu di sini Yang Kai pun bersiap untuk menyambut kedatangan para kampret yang ingin setoran nyawa itu. Dan ketika ia ingin keluar kamar,
Guys Wu, ia sudah menunggu Yang Kai dan ia juga berujar, Yang Kai di luar sana? Iya, aku tahu. Pastikan jangan ada yang keluar dan jangan ada yang pernah meninggalkan gua ini, ujar dari Yang Kai. Selama kalian tidak keluar gua, tidak akan ada yang bisa menyentuh kalian, ujar dari Yang Kai. Tapi di sini Guys Wu, ia ingin ikut bersama Yang Kai menghadapi para kampret-kampret itu. Ya, tapi jangan bertindak gegabah karena itu akan berakibat fatal, sambut dari Yang Kai. Dan ketika Yang Kai keluar dari dalam goa, ia mendapatkan gadis Yan Yang yang masih memasang susunan formasi. Dan ia juga berujar, "Oi, akhirnya kau datang juga." Dan untuk Yang Kai di sini Doi pun juga melihat para kampret-kampret itu datang. Doi berujar, si cebol ini ternyata ikut kemari. Apakah si cebol ini selalu aja ikut campur masalah orang lain? Dan untuk gadis Fu yang melihat si cebol itu datang, ia menduga sepertinya keluarga Haike memang telah putus asa sampai-sampai harus membawa si cebol itu hanya untuk menyingkirkan Yang Kai. Namun untuk si cebol yang melihat gadis Fu datang dan berada di barisan Yang Kai, Doi pun begitu kesal dan memaki dan menganggap kalau gadis Wu itu adalah wanita ubur-ubur malam. Waduh. Tuan Muda Shi, pemuda yang bernama Yang Kai itu tidak dapat diremehkan. Cukup. Aku bisa tuli mendengar omong kosongmu itu. Kau terus berujar seperti ini. Ujar si cebol ini yang kesal dinasihati oleh orang tua. Sebenarnya di sini patriark ini pun juga tidak mau membawa si cebol ini, tapi karena memang tidak memiliki pilihan lain, ya mau nggak mau ia harus membawa si cebol ini. Si kakek tua ini juga berujar kalau si kampret ini adalah seorang pria kampret yang sungguh sangat kejam. Karena memang dulu waktu ia sange dengan seorang wanita dari keluarga kecil, ia datang langsung membawa sebuah hadiah pertunangan. Tapi sayangnya wanita itu pun kabur dengan lelakinya. Lantas wanita itu pun juga sempat berpikir setelah dia dengan pacarnya, si cebol ini pasti tidak akan pernah mengejarnya lagi. Tapi nyatanya si cebol ini malah mengeksekusi pacar si wanita ini. Dan ia menyiksa wanita ini dan dipermalukannya di halayak umum, dibugilin di tengah alun-alun kota. Dan itu membuat gadis malang itu harus mengakhiri hidupnya karena ia malu menahan rasa malu. Intinya ya gitulah. Patua ini juga merasa kalau kepribadian dari cebol ini benar-benar udah rusak, udah cebol, nyebelin, hidup lagi. Tapi karena memang ia masih berasal dari Shadow Moon Hall, kami juga tidak dapat memprovokasi si cebol ini, pikir Pak Tua itu. Tapi untuk si cebol ini sendiri, ketika ia melihat gadis Yan Yang yang sedang memasang susunan formasi dan sedikit nungging, si cebol ini pun lalu sange dan ia ingin menikmati tubuh dari gadis Yan Yang. Dan kalian pasti juga tahu kalau wanitanya diganggu Yang Kai, ia akan berbuat apa? Ya, pertarungan di antara dua kelompok ini akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye, thank you.